Pernahkah kamu berzikir, tapi seluruh tubuhmu tiba-tiba bergetar, tanpa suara, tanpa gerakan? Banyak orang menyebut nama Allah dengan lisan, namun hanya sedikit yang benar-benar menghidupkannya di dalam batin. Padahal ada satu bentuk zikir yang tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi mengguncang seluruh sel tubuh hingga ke akar kesadaran. Zikir ini tidak diucapkan, tidak dipamerkan, dan tidak dikejar sensasinya. Ia bekerja dalam diam, tepat di ruang terdalam hati. Para arif menyebutnya zikir sir, zikir rahasia, yang jika dilakukan dengan adab dan kesadaran, mampu menenangkan pikiran, melembutkan jiwa, dan membangunkan tubuh dari kelelahan batin yang lama tersembunyi. Jika selama ini zikirmu terasa kering, mungkin bukan caranya yang salah, tapi kedalamannya yang belum tersentuh. Bab 1. Pintu sunyi menuju zikir sir AR. Ada satu jalan ibadah yang nyaris tak terdengar oleh telinga manusia, namun justru menggema keras di langit ruhani. Jalan itu tidak ramai oleh suara, tidak pula dipenuhi gerakan lisan, tetapi ia hidup di kedalaman batin yang paling jujur. Inilah yang oleh para arif disebut sebagai zikir sir, zikir rahasia, zikir yang tidak diumumkan, tidak dipamerkan, dan tidak disandarkan pada getaran lidah, melainkan pada kesadaran akan kehadiran Allah yang mutlak. Banyak orang menyebut nama Allah dengan suara, namun hanya sedikit yang benar-benar menghadirkannya di dalam kesadaran terdalam. Zikir sir bukanlah teknik kosong, bukan pula mantra instan yang menjanjikan sensasi sesaat. Ia adalah keadaan batin yang lahir dari kejujuran spiritual. Ketika seseorang berhenti bergantung pada suara, lalu masuk ke wilayah diam yang penuh makna, disitulah nama Allah mulai bekerja dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Diam dalam zikir bukan berarti hampa, justru di sanalah kepenuhan hadir. Nama Allah yang dihadirkan secara batin akan menyentuh lapisan-lapisan diri yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran, luka emosi, dan kesibukan dunia yang menipu ketenangan. Para ahli makrifat memahami bahwa tubuh manusia bukan sekadar daging dan tulang, melainkan rangkaian sel yang hidup dan merespons kesadaran. Setiap sel memiliki kemampuan untuk merasakan, mendengar, dan tunduk. Ketika zikir sir dilakukan dengan adab dan kehadiran hati, nama Allah tidak hanya berputar di benak, tetapi meresap perlahan ke seluruh jaringan kehidupan dalam tubuh. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang merasakan getaran halus, ketenangan mendalam, atau bahkan air mata tanpa sebab yang jelas. Bukan karena sugesti, melainkan karena sel-sel tubuh sedang kembali mengenali asalnya. Namun jangan terburu-buru mencari sensasi. Zikir sir tidak tunduk pada ambisi spiritual. Semakin seseorang mengejar pengalaman, semakin jauh ia dari hakikat. Jalan ini justru dimulai dari kerendahan, dari kesadaran bahwa diri ini lemah, rapuh, dan sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ketika ego diturunkan, ketika klaim spiritual dilepaskan, maka pintu batin terbuka dengan sendirinya. Nama Allah yang dihadirkan dalam kesunyian akan bekerja tanpa perlu diperintah, karena ia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Maka sebelum melangkah lebih jauh, pahamilah satu hal penting. Zikir sir adalah perjumpaan, bukan pertunjukan. Ia tidak membutuhkan saksi manusia, karena Allah sendiri yang menjadi saksi. Ketika engkau duduk dalam diam, membawa namanya dengan penuh adab, lalu membiarkannya hadir tanpa dipaksa, saat itulah perjalanan sejati dimulai. Perjalanan di mana tubuh, jiwa, dan ruh perlahan kembali selaras, dan getaran itu bukan lagi dicari, melainkan datang sebagai anugerah bagi hati yang berserah. Bab 2. Saat diam menjadi bahasa ruh. Ada tahap ketika manusia menyadari bahwa kata-kata tak lagi mampu membawa dirinya mendekat. Pada titik ini, diam bukanlah kekosongan, melainkan bahasa ruh yang paling jujur. Zikir sir hidup di wilayah ini, wilayah di mana suara batin lebih nyata daripada suara lisan. Banyak orang belum memahami bahwa terlalu banyak berbicara kepada Allah tanpa benar-benar hadir bersamanya, justru bisa menjadi hijab yang halus. Zikir sir mengajarkan satu pelajaran mendalam. Mendekat bukan dengan menambah suara, tetapi dengan mengurangi jarak kesadaran antara hamba dan Rabb-Nya. Ketika zikir dilakukan secara rahasia di dalam hati,
pikiran perlahan kehilangan dominasinya. Gelombang pikiran yang biasanya gaduh mulai melemah, bukan karena dilawan, tetapi karena tidak lagi diberi perhatian. Nama Allah yang dihadirkan dengan lembut menjadi pusat baru kesadaran. Ia seperti cahaya redup namun stabil di tengah ruangan gelap. Tidak menyilaukan, tidak memaksa, tetapi perlahan membuat segala sesuatu terlihat apa adanya. Inilah awal dari ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Pada tahap ini, tubuh mulai merespons tanpa disadari. Nafas menjadi lebih dalam, denyut jantung terasa lebih teratur, dan ada rasa hangat atau ringan yang sulit dijelaskan. Ini bukan tujuan, melainkan tanda bahwa keselarasan mulai terjadi. Ketika hati berzikir dengan jujur, tubuh mengikuti dengan kepatuhan alami. Sel-sel yang selama ini bekerja dalam ketegangan mulai melepas beban, seakan diingatkan kembali pada fitrahnya sebagai ciptaan yang tunduk. Nama Allah bekerja bukan sebagai bunyi, melainkan sebagai kesadaran yang menghidupkan. Namun disinilah banyak orang tergelincir. Ketika ketenangan mulai terasa, muncul keinginan untuk mengulang, mempertahankan, bahkan memilikinya. Padahal zikir sir tidak pernah bisa dimiliki. Ia hanya bisa dialami oleh hati yang tidak menuntut apa-apa. Jika engkau masuk ke dalam zikir dengan harapan tersembunyi, maka harapan itu sendiri menjadi dinding penghalang. Keikhlasan dalam zikir bukan sekadar niat di awal, tetapi sikap batin yang terus dijaga sepanjang perjalanan. Maka belajarlah untuk hadir tanpa menilai, hadir tanpa mengukur kemajuan, hadir tanpa membandingkan pengalaman. Cukup engkau dan nama Allah dalam kesunyian yang jujur. Di saat itulah zikir sir mulai membentuk ruang batin yang luas. Tempat ruh bernafas dengan lega. Dari ruang inilah getaran sejati lahir, bukan sebagai sensasi, tetapi sebagai keteguhan jiwa yang tenang, sadar, dan bersandar penuh kepadanya. Bab 3, getaran halus yang tidak dipaksakan. Ketika zikir sir dijalani dengan kesabaran, akan datang satu fase di mana kehadiran terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Bukan dalam bentuk penglihatan atau suara, melainkan dalam bentuk kesadaran yang mengalir lembut ke seluruh diri. Pada fase ini, banyak orang mulai menyadari adanya getaran halus yang menyebar perlahan dari pusat dada, menjalar ke seluruh tubuh. Namun getaran ini bukan sesuatu yang dikejar atau diciptakan. Ia hadir sebagai akibat alami dari keselarasan antara hati, nafas, dan ingatan kepada Allah. Semakin hati tenang, semakin halus pula getaran itu bekerja. Getaran yang dimaksud bukanlah gerakan fisik yang kasar, melainkan resonansi batin yang mempengaruhi tubuh. Ia bekerja seperti air yang meresap ke tanah kering, tidak terlihat prosesnya, namun dampaknya nyata. Nama Allah yang dihadirkan secara sir menjadi sumber frekuensi ruhani yang mengingatkan setiap sel akan asal-usulnya. Sel-sel yang selama ini terjebak dalam kecemasan, ketakutan, dan tekanan hidup perlahan dilembutkan. Mereka tidak diperintah untuk tunduk, tetapi diundang untuk kembali. Pada titik ini, kesadaran tentang tubuh juga berubah. Tubuh tidak lagi dirasakan sebagai beban, melainkan sebagai amanah yang hidup. Ada rasa menyatu antara batin dan jasad, seakan keduanya tidak lagi berjalan terpisah. Inilah rahasia mengapa zikir sir seringkali membawa ketenangan yang menetap, bukan hanya saat zikir dilakukan, tetapi juga setelahnya. Getaran yang lahir dari kesadaran tidak mudah hilang, karena ia tidak bergantung pada kondisi luar, melainkan pada hubungan batin dengan Allah. Namun sekali lagi, penting untuk menjaga adab batin. Jangan menganggap getaran sebagai tanda keistimewaan, apalagi sebagai bukti kedekatan. Semua yang dirasakan adalah karunia, bukan prestasi. Ketika rasa bangga muncul, getaran itu akan melemah dengan sendirinya. Zikir sir hanya bekerja dalam ruang batin yang bersih dari klaim. Ia seperti cahaya yang hanya memantul pada hati yang bening, bukan pada hati yang sibuk mengagumi dirinya sendiri. Maka bersikaplah seperti bumi yang menerima hujan tanpa bertanya dari mana ia datang. Biarkan zikir mengalir apa adanya, tanpa intervensi ego. Jika getaran hadir, terimalah dengan syukur dan rendah hati. Jika tidak, tetaplah berzikir dengan tenang. Karena hakikat dari zikir sir bukanlah apa yang engkau rasakan, melainkan siapa yang engkau hadirkan. Dan ketika Allah yang dihadirkan, seluruh diri akan menemukan ketenangannya sendiri.
Bab 4. Nafas sebagai jembatan kesadaran. Pada tahap yang lebih dalam, zikir sir tidak lagi terasa sebagai aktivitas terpisah dari kehidupan, melainkan menyatu dengan nafas itu sendiri. Nafas yang selama ini berjalan tanpa disadari, kini menjadi jembatan halus antara jasad dan ruh. Setiap tarikan nafas terasa seperti menerima kehidupan dari Allah, dan setiap hembusan menjadi bentuk kepasrahan yang lembut. Disinilah zikir tidak lagi dicari waktunya, karena ia hadir bersama setiap detak hidup. Nama Allah tidak diucapkan, tetapi dihadirkan seiring mengalirnya nafas yang tenang. Ketika kesadaran bertumpu pada nafas yang disertai ingatan kepada Allah, pikiran kehilangan kekuasaannya untuk menguasai batin. Pikiran tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi pusat. Ia seperti awan yang lewat di langit luas, tidak mengganggu kedalaman langit itu sendiri. Dalam keadaan ini, hati mulai merasakan kelapangan yang sulit dijelaskan. Beban-beban lama terasa lebih ringan, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena hati tidak lagi menggenggamnya dengan ketegangan yang sama. Nafas yang disertai zikir sir juga mengajarkan ritme ilahi. Tidak tergesa, tidak tertahan, semuanya mengalir sesuai kebutuhan. Tubuh belajar untuk mengikuti ketenangan batin, bukan sebaliknya. Sel-sel yang sebelumnya bekerja dalam tekanan, kini merespons dengan lebih seimbang. Ada harmoni yang terbentuk antara apa yang dirasakan di dalam dan apa yang dijalani di luar. Inilah salah satu rahasia mengapa zikir sir mampu menggetarkan seluruh sel tubuh, karena ia menyentuh sumber kehidupan yang paling dasar. Namun penting untuk diingat bahwa nafas bukanlah tujuan, melainkan sarana. Jangan terjebak pada pengaturan nafas yang berlebihan hingga melahirkan ketegangan baru. Biarkan nafas berjalan alami, cukup engkau menyertainya dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Zikir sir tidak menuntut teknik yang rumit, ia hanya membutuhkan kejujuran hadir. Semakin sederhana caranya, semakin dalam dampaknya bekerja. Pada akhirnya, ketika nafas, kesadaran, dan zikir menyatu, lahirlah keadaan batin yang stabil. Bukan ekstase yang meledak-ledak, tetapi ketenangan yang kokoh. Dari sinilah seseorang mulai merasakan bahwa mengingat Allah bukan lagi usaha, melainkan keadaan. Dan ketika keadaan ini tumbuh, seluruh kehidupan perlahan berubah menjadi zikir yang hidup, meski tanpa suara dan tanpa isyarat. Bab 5. Saat hati menjadi ruang hadir ilahi. Pada fase ini, zikir sir tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang dilakukan, melainkan sebagai sesuatu yang terjadi. Hati perlahan berubah fungsi, dari sekadar tempat lintasan rasa dan pikiran, menjadi ruang hadir ilahi yang tenang dan lapang. Ada kesadaran baru yang tumbuh, bahwa Allah tidak dicari di luar, tidak dikejar melalui suara atau gerakan, tetapi disadari kehadirannya di kedalaman yang paling sunyi. Disinilah zikir sir menunjukkan hakikatnya sebagai zikir kehadiran. Ketika hati menjadi ruang yang siap, nama Allah bekerja dengan cara yang sangat lembut namun mendalam. Ia tidak datang sebagai gelombang emosi yang kuat, tetapi sebagai rasa cukup yang meresap perlahan. Tidak ada lagi kegelisahan untuk merasakan sesuatu, karena kehadiran itu sendiri sudah menjadi ketenangan. Banyak orang tidak menyadari bahwa inilah tanda kedekatan yang paling jujur, saat hati tidak sibuk mencari bukti, karena ia sudah berada dalam keyakinan. Pada keadaan ini, hubungan dengan tubuh pun berubah. Tubuh tidak lagi diperlakukan sebagai alat, melainkan sebagai bagian dari amanah ilahi yang sedang disinari kesadaran. Setiap sel seakan diberi izin untuk beristirahat dari ketegangan lama. Ada rasa ringan yang tidak dibuat-buat, seolah tubuh diingatkan bahwa ia diciptakan dalam keseimbangan. Namun justru pada tahap inilah ujian kehalusan muncul. Ketika hati mulai merasakan ketentraman yang dalam, ada godaan untuk merasa telah sampai. Padahal dalam perjalanan ruhani, merasa sampai adalah bentuk berhenti yang paling halus. Zikir sir menuntut sikap batin yang terus rendah, terus terbuka dan terus berserah. Kehadiran Allah bukan tujuan yang bisa dicapai, melainkan rahmat yang terus diperbarui bagi hati yang tidak menutup dirinya. Maka jagalah hati seperti menjaga ruang suci. Bersihkan dari klaim, kosongkan dari pembandingan, dan biarkan ia tetap sederhana. Ketika hati menjadi ruang yang bersih,
nama Allah akan tinggal di dalamnya tanpa diundang. Dan saat itulah engkau akan memahami bahwa getaran sejati bukanlah sesuatu yang mengguncang dari luar, melainkan ketenangan yang menetap di dalam, menghidupkan seluruh diri dalam kesadaran yang penuh cahaya. Bab 6. Zikir sir dan pembebasan beban batin. Ketika zikir sir telah bersemi di dalam hati, perlahan-lahan beban batin yang selama ini tak disadari mulai terangkat. Beban itu bukan selalu berupa masalah besar, melainkan sisa-sisa emosi lama, ketakutan yang terpendam, dan luka yang tak pernah benar-benar diberi ruang untuk sembuh. Zikir sir bekerja di wilayah yang tak terjangkau oleh nasihat dan logika. Ia menyentuh langsung pusat rasa, tempat di mana jiwa menyimpan cerita yang tak terucap. Nama Allah yang hadir dalam dia menjadi penenang yang paling jujur, tanpa menghakimi, tanpa menuntut penjelasan. Pada fase ini, seseorang mungkin merasakan perubahan sikap terhadap hidup. Hal-hal yang dulu mudah memicu amarah atau kegelisahan, kini terasa lebih ringan dihadapi. Bukan karena hati menjadi kebal, tetapi karena ia tidak lagi bereaksi dari luka lama. Zikir sir mengajarkan jarak yang sehat antara kesadaran dan emosi. Emosi tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai. Inilah bentuk kebebasan batin yang sering disalahpahami sebagai ketidakpedulian, padahal sejatinya adalah kedewasaan ruhani. Pembebasan ini juga terasa dalam tubuh. Ketegangan yang dulu menetap di bahu, dada, atau perut perlahan melunak. Tubuh seakan belajar bahasa baru, bahasa aman. Sel-sel yang sebelumnya hidup dalam mode bertahan kini mulai percaya untuk melepas. Bukan karena masalah telah selesai, tetapi karena hati telah menemukan sandaran yang kokoh. Nama Allah yang dihadirkan secara sir memberi pesan yang sangat halus namun kuat. Engkau tidak sendirian dan engkau tidak perlu menanggung semuanya sendiri. Namun penting untuk dipahami bahwa pelepasan ini bukan proses sekali jadi. Ada hari-hari di mana ketenangan terasa kuat dan ada hari-hari di mana kegelisahan kembali mengetuk. Zikir sir tidak menjanjikan kestabilan emosional yang kaku, tetapi menawarkan kemampuan untuk kembali. Kembali ke pusat, kembali ke kesadaran, kembali ke kehadiran Allah yang tidak pernah pergi. Inilah rahasia ketahanan batin yang lahir dari zikir yang hidup. Maka jangan berkecil hati ketika masih menemukan gejolak di dalam diri. Itu bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari pembersihan yang sedang berlangsung. Teruslah hadir dalam diam, teruslah membawa nama Allah dengan penuh adab. Karena setiap kali engkau kembali, satu lapisan beban akan luruh. Dan tanpa disadari, engkau sedang dibentuk menjadi pribadi yang tenang, utuh, dan bersandar penuh kepadanya. Bahkan di tengah dunia yang tak pernah benar-benar diam. Bab 7. Kesadaran yang tetap hidup di tengah dunia. Pada tahap ini, zikir sir tidak lagi terbatas pada ruang sunyi atau waktu tertentu. Ia mulai hidup di tengah aktivitas, menyertai langkah, pekerjaan, dan interaksi sehari-hari. Kesadaran akan Allah tidak menghilang ketika engkau berbicara dengan manusia. Justru ia menjadi dasar dari setiap sikap. Ada rasa diawasi namun menenangkan, bukan menekan. Inilah tanda bahwa zikir telah berpindah dari latihan menjadi keadaan. Keadaan di mana hati tetap terjaga meski tubuh sibuk bergerak di dunia. Kesadaran yang hidup ini membuat seseorang memandang dunia dengan cara yang berbeda. Dunia tidak lagi dilihat sebagai musuh ruhani, tetapi sebagai ladang ujian kesadaran. Setiap kejadian menjadi cermin, setiap pertemuan menjadi pelajaran. Zikir sir menjaga hati agar tidak hanyut sepenuhnya, namun juga tidak terasing. Engkau hadir sepenuhnya di dunia, namun tidak larut di dalamnya. Ada jarak halus yang membuat hati tetap utuh, meski badai kehidupan datang silih berganti. Dalam keadaan ini, getaran zikir tidak selalu dirasakan sebagai sensasi, melainkan sebagai kejernihan sikap. Keputusan diambil dengan lebih tenang, reaksi menjadi lebih terukur, dan kata-kata keluar dengan lebih hati-hati. Bukan karena ingin terlihat bijak, tetapi karena hati telah belajar mendengar sebelum berbicara. Nama Allah yang hadir secara sir menjadi penuntun batin yang halus, mengarahkan tanpa memaksa, mengingatkan tanpa menghakimi.
Namun hidup dengan kesadaran yang terus menyala juga membawa tanggung jawab. Setiap kelalaian terasa lebih cepat disadari, setiap niat yang melenceng lebih mudah terasa berat. Ini bukan hukuman, melainkan bentuk penjagaan. Zikir sir membuat hati lebih peka, dan kepekaan ini adalah amanah. Ia menuntut kejujuran yang lebih dalam, bukan kesempurnaan yang dipaksakan. Ketika terjatuh, engkau diajak untuk segera kembali, bukan untuk tenggelam dalam rasa bersalah. Maka jadikanlah zikir sir sebagai sahabat perjalanan, bukan beban. Biarkan ia menemani tanpa menuntut. Ketika kesadaran ini terjaga, engkau akan memahami bahwa kedekatan dengan Allah tidak membuatmu menjauh dari kehidupan. Justru membuatmu hadir sepenuhnya dengan hati yang hidup. Dan di sanalah getaran sejati itu bekerja, diam-diam, stabil, dan menguatkan seluruh diri dalam cahaya kesadaran yang tak mudah padam. Bab 8. Antara kehadiran dan kehilangan diri. Pada tahap yang lebih halus, zikir sir membawa seseorang pada pengalaman yang sulit diungkapkan dengan bahasa biasa. Ada saat di mana kesadaran terasa begitu jernih hingga batas antara aku dan ingatan kepada Allah menjadi semakin tipis. Bukan berarti diri lenyap secara fisik, tetapi rasa keakuan yang selama ini mendominasi mulai melemah. Dalam keheningan ini, hati tidak lagi sibuk menegaskan identitas, pencapaian, atau peran. Yang tersisa hanyalah kehadiran yang sadar, tenang, dan tunduk. Keadaan ini sering disalahpahami sebagai kehilangan diri, padahal sejatinya adalah pemurnian diri. Zikir sir tidak menghapus jati diri, tetapi membersihkannya dari beban-beban palsu yang melekat. Ego yang selama ini menuntut pengakuan mulai melunak, bukan karena ditekan, tetapi karena tidak lagi menjadi pusat. Nama Allah yang hadir dalam batin memberi rasa aman yang begitu dalam, sehingga hati tidak lagi membutuhkan pembenaran dari luar untuk merasa utuh. Pada fase ini, tubuh pun merespons dengan cara yang lebih halus. Gerakan menjadi lebih sadar, suara lebih terjaga, dan tindakan lebih penuh pertimbangan. Ada keselarasan yang tumbuh antara niat, pikiran, dan perbuatan. Getaran zikir tidak lagi dicari sebagai pengalaman, tetapi terasa sebagai stabilitas batin yang menjaga. Inilah bentuk getaran yang paling matang, tidak mengganggu, tidak mencolok, namun sangat mempengaruhi cara seseorang hadir di dunia. Namun pengalaman halus seperti ini membutuhkan kewaspadaan adab yang tinggi. Tanpa bimbingan kerendahan hati, seseorang bisa tergelincir dalam rasa merasa berbeda atau lebih. Padahal zikir sir justru mengajarkan kesamaan paling dasar, bahwa semua hamba berdiri dalam kebutuhan yang sama di hadapan Allah. Jika kesadaran ini tidak dijaga, maka pengalaman ruhani berubah menjadi ujian yang berat, bukan anugerah yang menenangkan. Maka kembalikanlah setiap rasa kepada syukur dan tawadu. Jangan sibuk menamai pengalaman, cukup jaga kejujuran hati. Jika ada rasa hadir yang mendalam, terimalah sebagai amanah, bukan identitas baru. Karena tujuan zikir sir bukanlah kehilangan diri untuk dikagumi, melainkan menemukan diri yang sejati, diri yang sadar, rendah, dan sepenuhnya bersandar kepada Allah dalam setiap nafas kehidupan. Bab 9. Zikir sir sebagai penjaga jiwa di akhir perjalanan. Pada tahap ini, zikir sir tidak lagi dipahami sebagai jalan untuk mencapai sesuatu, melainkan sebagai penjaga jiwa agar tidak tersesat oleh apapun yang telah dirasakan. Setelah berbagai lapisan batin terbuka, setelah ketenangan dan kehadiran mulai menetap, muncul satu kebutuhan yang sangat halus. Kebutuhan untuk dijaga. Dijaga dari rasa puas, dijaga dari merasa aman secara palsu, dan dijaga dari kelalaian yang datang secara perlahan. Zikir sir berfungsi seperti cahaya kecil yang terus menyala, bukan untuk menerangi jalan baru, tetapi agar langkah tetap lurus di jalan yang sama. Pada fase ini, seseorang mulai memahami bahwa ujian terbesar bukanlah kegelisahan, melainkan kelalaian dalam ketenangan. Ketika hati sudah tenang, dunia terasa lebih jinak, dan doa-doa terasa lebih dekat. Justru disitulah bahaya halus mengintai. Zikir sir mengajarkan kewaspadaan yang lembut, bukan kewaspadaan yang tegang, tetapi kesadaran yang hidup. Nama Allah yang hadir tanpa suara menjaga agar hati tidak terlena oleh rasa damai yang ia rasakan sendiri.
Tubuh pun kini menjadi saksi perjalanan panjang ini. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mencari getaran atau tanda-tanda khusus. Karena tubuh telah belajar bahasa kehadiran. Ia merespons dengan stabil, dengan keseimbangan yang tidak mudah goyah oleh tekanan luar. Ketika lelah datang, jikir sir menjadi tempat kembali. Ketika gelisah muncul, ia menjadi jangkar. Seluruh sel tubuh seakan mengenali irama ini sebagai irama pulang, bukan irama pencarian. Namun satu hal penting harus selalu diingat. Jikir sir tidak menggantikan kewajiban, tidak pula menjadikan seseorang bebas dari adab syariat. Justru semakin dalam jikir, semakin kuat penjagaan terhadap batasan. Kedalaman batin yang sejati selalu melahirkan ketaatan yang tenang, bukan pembangkangan yang dibungkus makna. Jika suatu pengalaman membuat seseorang merasa di atas aturan, maka itu bukan cahaya, melainkan ujian yang menyamar. Maka di akhir bab ini, pahamilah bahwa jikir sir adalah sahabat seumur hidup, bukan fase yang ditinggalkan. Ia tidak berakhir pada pengalaman puncak, tetapi terus menemani hingga akhir nafas. Dan siapa yang menjadikan nama Allah sebagai penjaga batinnya, ia akan dituntun untuk tetap rendah, tetap sadar, dan tetap kembali, bahkan ketika perjalanan hampir sampai pada senyap yang terakhir. Bab 10 pulang dalam nama yang satu. Pada akhirnya, jikir sir membawa seseorang pada pemahaman yang paling sederhana sekaligus paling dalam, bahwa seluruh perjalanan ini bukan tentang teknik, bukan tentang getaran, dan bukan tentang pengalaman batin yang menakjubkan. Semuanya hanyalah jalan agar hati belajar pulang. Pulang dari hiruk-pikuk dunia, pulang dari tuntutan ego, dan pulang dari pencarian yang melelahkan. Nama Allah yang dihadirkan dalam diam menjadi rumah batin, tempat jiwa beristirahat tanpa perlu menjelaskan apapun. Di tahap ini, tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan kedalaman, karena kedalaman sejati tidak membutuhkan saksi. Hati menjadi tenang dalam kesederhanaan, dan kesederhanaan itu terasa penuh. Jikir sir hidup sebagai kesadaran yang lembut namun kokoh, menyertai setiap keadaan tanpa menuntut suasana tertentu. Senang maupun sedih, lapang maupun sempit, nama Allah tetap hadir sebagai sandaran yang tidak berubah. Tubuh yang dahulu menjadi ladang ketegangan kini menjadi tempat aman bagi jiwa. Setiap sel seakan mengenal irama hidup yang baru, irama yang tidak tergesa, tidak menolak, dan tidak melawan takdir. Getaran yang dahulu dicari kini menjelma menjadi keseimbangan yang menetap. Inilah getaran yang paling hakiki, ketenangan yang tidak bergantung pada apapun, kecuali kehadiran Allah yang disadari sepenuh hati. Namun kepulangan ini bukan akhir dari hidup, melainkan awal dari cara hidup yang baru. Cara hidup di mana setiap langkah dijalani dengan kesadaran, setiap keputusan diambil dengan tawakal, dan setiap ujian diterima dengan lapang. Jikir sir tidak menjauhkan seseorang dari dunia, tetapi mengajarinya cara berada di dunia tanpa kehilangan arah pulang. Inilah kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan panjang dalam diam. Maka jika engkau bertanya, kemana semua ini bermuara? Jawabannya hanya satu, kembali. Kembali kepada Allah dalam setiap nafas, setiap detak, dan setiap keadaan. Tanpa suara, tanpa klaim, tanpa kegaduhan, hanya hati yang hadir, nama yang satu, dan kepasrahan yang utuh. Di sanalah jikir sir menemukan maknanya yang paling sejati. Jika jikir masih terasa di lisan, jangan berhenti. Tapi turunkan ia ke dalam kesadaran. Karena saat nama Allah benar-benar hadir di hati, ketenangan tidak lagi dicari. Ia datang sendiri, menyelimuti seluruh diri dalam diam yang penuh makna.